Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Tadi pagi kita baru dapat kabar ya, salah satu temanmu sedang berduka ya, temanmu dari kelas 6B ya, ada yang orang tuanya meninggal ya. Kita doakan sama-sama semoga almarhumah ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, amal ibadahnya diterima ya. Dan juga temanmu ya yang ditinggalkan orang tuanya diberikan kesabaran ya. Sebagai sesama umat muslim kita wajib hukumnya saling membantu, saling menghibur ketika apa temanmu terkena musibah. Seperti itu. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, anak-anak semua. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya pubertas atau puberti. Puberti itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya pubertas. Ini adalah salah satu materi yang penting untuk kamu pelajari ya, utamanya kamu ya yang saat ini sedang menginjak masa remaja atau mungkin baru mulai menginjak masa remaja. Puberti atau pubertas ya. Setelah mengalami masa anak-anak, kita akan mengalami masa pubertas. Bentar ya, mic-nya temanmu ini ada yang belum dimatikan, tak matikan dulu di sini, bisa enggak ya? Ya. Nanti ada latihan soal juga yang bisa kita kerjakan bareng-bareng ya. Ada pengertian, ya, ada ciri-ciri, ada tahapan ya. Nanti akan kita pelajari 3 hal ini. Pengertiannya dulu apa toh? Apa yang dimaksud dengan pubertas atau masa puber atau puberti? Puber atau masa pubertas yang merupakan tanda anak sudah mulai memasuki usia remaja. Pada saat ini, anak mengalami berbagai perubahan. Ya. Ada perubahan fisik, psikis, ya, dan juga perilaku nanti. Ya. Terutama yang paling gampang dilihat atau paling gampang diketahui adalah perubahan fisiknya. Perubahan fisik ya, di sini anak laki-laki dan perempuan itu nanti akan berbeda. Jelas. Ya. Semakin nanti berkembang kamu, semakin besar, semakin bertambah usia, perubahan fisikmu nanti akan terlihat. Usia mulai pubertas juga berbeda antar keduanya. Biasanya anak perempuan lebih cepat memasuki masa pubertas. Ya, ini anak perempuan, yaitu antara usia 8 sampai 13 tahun untuk anak perempuan. Sedangkan laki-laki pada usia 10 sampai 13 tahun. Sini. Tahapan dalam masa pubertas. Berarti masa pubertas tadi kita bisa mengetahui ya, kamu sekarang di usia berapa? Rata-rata coba, silahkan menjawab. 12 tahun. 12 tahun. Ada yang mungkin 11 tahun, ada yang mungkin 13 tahun. Ya, kira-kira usiamu di sekitar itulah. Ya, berarti pada
pengertian awal tadi kita bisa tarik sebuah kesimpulan apa? Saat ini kamu sedang berada pada masa pubertas. Masa pubertas. Masa di mana kamu naik satu tingkat, sebelumnya kamu masih anak-anak. Ya, masih kanak-kanak. Ini nanti kamu akan menuju masa pubertas. Masa pubertas itu bisa dinamakan masa remaja. Ya. Kemudian nanti setelah masa pubertas ini, masa remaja ini, kamu nanti akan menuju ke masa dewasa, usia dewasa kamu. Tuh ya. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah tahapan prapubertas. Tahapan ini berkembang tindih dengan 1 atau 2 tahun terakhir masa kanak-kanak. Pada saat anak dianggap sebagai prapuber, yaitu bukan lagi sebagai anak tetapi belum juga sebagai remaja. Ini berarti masih di antara usia 8 tahun kemarin. Ya, itu berarti kamu ketika saat itu masih memasuki apa? Prapubertas. Dalam tahap prapuber atau prapubertas, ciri seks sekunder mulai tampak, tetapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Jangan ada yang mencoret ya, entar hapus dulu. Nah, tolong, ini penting sekali untuk kamu. Jangan sampai kamu tidak tahu yang seperti ini. Ya, nanti tentang pubertas ini bisa kamu diskusikan, kamu tanyakan juga dengan orang tuamu, dengan kakakmu. Nah, ya, laki-laki ya sebisa mungkin apa? Tanyanya ke bapak. Ya, yang perempuan sebisa mungkin tanya ke ibu. Seperti itu ya. Jadi tahu. Oh, ini toh pengertian pubertas untuk anak perempuan. Oh, ini toh pubertasnya laki-laki. Kemudian yang berikutnya ada tahap pubertas. Tahap ini terjadi antara garis pembagi antara masa kanak-kanak dan masa remaja. Saat dimana kriteria kematangan seksual muncul, yaitu pada perempuan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Ya, mungkin ada beberapa di antara perempuan-perempuan di sini ya, anak-anak di kelas 6A dan nanti ini yang sudah mengalami menstruasi ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa di usia kamu ini adalah sudah masa pubertas. Tapi kadang ada juga yang belum. Ya. Jangan bingung, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena semua orang pasti berbeda-beda. Tidak semuanya sama itu tidak. Ya. Oh, ya si A kok sudah Pak, sudah mengalami haid, aku kok belum Pak, tidak apa-apa. Nanti ada waktunya sendiri. Ya, tapi kalau kamu misalnya khawatir, ya, kalau kamu kok khawatir kok sampai sekarang belum, misalnya bisa periksa ke dokter. Tidak apa-apa, tidak usah takut, tapi seperti itu. Kemudian kalau yang laki-laki ya mengalami yang namanya pengalaman mimpi basah. Mimpi basah ya. Kalau biasanya kalau anak-anak ya itu ngompol, tahu ya yang namanya ngompol? Pernah kan pasti kamu? Ya, dulu tapi nah namanya ngompol ini pelajaran ya. Ini pelajarannya memang seperti ini, kamu harus tahu. Ya, pernah mengalami yang namanya ngompol. Ya mungkin, oh Pak aku sudah tidak lagi. Ketika sudah masuk SD mungkin ya, kamu sudah tidak pernah lagi yang namanya ngompol. Nah, tiba-tiba kok laki-laki ya di usiamu yang sekarang ini mungkin ya, kok tiba-tiba bangun tidur kok kasurku basah. Apa aku ngompol? Nah, ya, itu bisa jadi yang dinamakan mimpi basah. Seperti itu ya. Padahal sudah lama sekali loh Pak, saya sudah bertahun-tahun, 5 tahun lebih tidak pernah ngompol, kok tiba-tiba saya ngompol. Itu bisa jadi yang dinamakan pengalaman mimpi basah. Itu adalah tanda bahwa seorang laki-laki ya mengalami masa pubertas. Silakan ya, kamu kok jika mengalami kejadian seperti itu konsultasikan atau ceritakan ke ayahmu. Nah, untuk laki-laki kan pasti kadang malu cerita ke ibu.
Ya, ceritanya ke ayah. Nah, ya. Yang perempuan juga kadang malu cerita ke ibu. Cerita ke bapak ceritanya ya, ke ibu atau ke mbak. Seperti itu ya. Selama tahap remaja atau tahap matang, ciri seks sekunder telah berkembang dan sel-sel reproduksi sudah matang. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, pasca pubertas. Tahap ini tumbang tindih dengan tahun pertama atau tahun kedua masa remaja. Nih, ciri seks sekunder telah berkembang baik dan organ-organ seks mulai berfungsi secara matang. Itu ya. Bapak, caranya saya benar-benar tahu, saya benar-benar sudah memasuki masa puber itu seperti apa. Ya. Saya kayaknya tidak mengalami tadi kalau yang laki-laki namanya mimpi basah, Pak. Ya, kalau perempuan pasti ya mengalami yang namanya menstruasi. Entah kapan umurnya, datangnya kapan, tidak tahu, tapi pasti harusnya mengalami. Ya. Nah, kalau laki-laki kadang tidak sadar, nah, kan tidak sadar. Nah, caranya dia tahu, oh saya sudah memasuki masa puber. Saya berarti mulai bertambah dewasa. Dari mana? Ya, kita bisa lihat di ciri-cirinya. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya, karena ini Pak Rahmat tidak akan terlalu ramah, tapi materi ini Pak Rahmat minta nanti kamu semua mencatatnya di buku. Oke, karena ini penting untuk kamu semua. Jangan sampai ya kamu tidak tahu yang namanya pubertas. Ciri-ciri pubertas sekunder pada laki-laki dan perempuan. Kita lihat. Primer dulu ternyata ya. Ciri-ciri pubertas primer pada laki-laki, yaitu mengalami yang namanya tadi mimpi basah. Ya, kemudian adanya perubahan hormon seksual yang menyebabkan pematangan sel sperma. Yang selanjutnya, perubahan sekundernya. Sekunder itu berarti apa? Atau yang bisa kita lihat atau yang nampak, yang bisa diamati, benar-benar dilihat. Oh, laki-laki. Ini yang pertama laki-laki dulu kita pahami. Jadi walaupun kamu perempuan ya, karena ini materi pembelajaran, kamu juga harus tahu apa? Tahu ciri-cirinya pubertas pada laki-laki. Yang pertama, growth spurt itu apa toh? Berkembang. Ya, tubuhnya semakin tinggi, semakin berkembang, itu pasti laki-laki. Biasanya kamu mungkin sering lihat laki-laki ketika masih SD atau awal-awal SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kecil. Anaknya kecil, tapi nanti ketika sudah masuk ke masa SMP, ya, masa SMA, langsung yang namanya laki-laki itu apa? Tubuhnya semakin tinggi. Nah, yang perempuan kalah, padahal kamu pasti tidak jarang menemukan teman-temanmu yang perempuan lebih tinggi daripada yang laki-laki. Nah, tapi nanti gantian. Oh, ketika kamu masuki masa puber ya, laki-laki itu akan memasuki masa dia akan tubuhnya itu semakin tinggi. Nanti yang perempuan keselip. Tuh, jadi tidak usah khawatir, aku kok kalah sama yang perempuan tuh tinggiku, tidak usah khawatir, nanti gantian yang perempuan kamu salib. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tumbuh jakun. Jakun yang ada di lehermu. Kayak batu itu toh, yang ada di lehermu. Nah, coba yang laki-laki coba dipegang, sudah ada belum? Dipegang lehernya coba masing-masing. Sudah ada belum jakunku? Sudah tumbuh belum jakunku? Yang perempuan enggak usah. Ya, laki-laki aja. Coba dipegang, sudah ada belum toh jakunku? Nah, ada belum toh? Ya kalau belum ya enggak usah khawatir, nanti pelan-pelan ya makan
akan apa? Akan kelihatan sendiri. Ya. Sing lemu ya juga khawatir ya. Memang kadang enggak kerasa seperti itu, tapi ada. Ya. Karena kamu saat ini masih apa? Masih di tengah-tengah. Masih di tengah-tengah masa pubertas ini. Yang selanjutnya, produksi keringat berlebih menimbulkan bau badan. Nah, benar enggak? Kamu merasakan enggak? Ketika kamu masih kecil ya, mungkin jarang keringetan, ya, jarang berkeringat dan keringat pun enggak terlalu bau. Ya sekarang ya, baru lari berapa menit udah gembrobio sumuk. Nah, karena memang seperti itu tanda apa? Kamu sudah memasuki masa pubertas. Kemudian yang berikutnya, tumbuh rambut atau bulu halus di sekitar kemaluan, dada, dan ketiak. Ya. Yang berikutnya, organ kelamin yang mulai membesar. Kemudian jerawat bermunculan. Dan tumbuh jenggot, kumis, atau jambang. Ya, itu tanda-tanda apa? Ciri-ciri dari pubertas pada laki-laki. Itu. Lupa, tapi saya saat ini kok belum, Pak. Saya misalnya belum jerawatan, Pak. Jerawatan itu tidak tentu ya. Tidak tentu hanya karena pubertas, tapi juga karena apa kadang wajahmu kotor misalnya. Nanti makanya yang namanya laki-laki, nanti kalau sudah mulai jerawatan biasanya mulai kenal yang namanya pembersih wajah. Tuh, untuk membersihkan apa wajah biar mengurangi yang namanya jerawat. Nanti akan muncul kumis ya, jenggot juga akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau tidak keluar ya tidak usah bingung. Ya, karena beda-beda. Tak ulangi lagi, beda-beda. Lupa, aku ora pengen jenggotan, Pak. Sampeyan ora pengen kumisen. Ya wis dicukur. Nah, carane ngono. Enggak usah bingung. Bentar ya, tinggal 10 menit. Seperti kesepakatan kemarin, Pak Rahmat bagikan link. Silakan dibuka ya grup chatnya. Dah. Rahmat beri 1 menit untuk anak-anak semua ngeklik link tersebut. Seperti kemarin, isikan nama, nomor absen, dan kelas. Jika nanti tertinggal, Pak saya ketinggalan, saya belum absen tadi. Kenapa? Karena sesuatu mungkin ketinggalan atau apa, nanti bisa WA Pak Rahmat. Nanti Pak Rahmat kirimi absen Zoom-nya. Beda loh ya absen Zoom dengan absen YouTube. Kameranya dinyalakan yuk, coba kameranya dinyalakan semua, kinura aku. Jangan dimatikan. Absennya di link ya Nindi. Absennya di link aja, enggak usah di grup. Sudah, Pak. Ya, semua ya. Kita lanjutkan. Waktunya tinggal sedikit soalnya. Ya. Yang selanjutnya, ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama yaitu mengalami perubahan hormon seksual, yaitu hormon estrogen. Ya. Kalau laki-laki hormonnya itu testosteron. Ya.
Bisa ini kadang keluar, kadang enggak mungkin ya, nama hormon ini. Tapi harus tahu bahwa ada terjadinya perubahan hormon. Kemudian yang berikutnya berfungsinya organ reproduksi, dihasilkannya sel telur. Ya. Kemudian yang berikutnya mengalami menstruasi pertama atau haid. Nah, ciri-ciri atau perubahan sekunder pada perempuan yang bisa diamati sebenarnya hampir sama ya dengan laki-laki. Yang pertama itu tumbuh semakin tinggi ya, semakin cantik. Ya, nanti kulitnya juga semakin mulus. Nah, itu yang namanya perempuan. Beda laki-laki kualiane nanti kasar, semakin kasar. Ya. Kemudian payudara membesar. Ya. Kalau laki-laki apa yang terjadi? Malah dadanya membidang. Kalau laki-laki. Terus ada juga apa? Kalau di perempuan itu pinggulnya yang melebar. Sebaliknya kalau laki-laki dadanya yang melebar atau pundaknya yang semakin melebar. Itu. Kemudian yang berikutnya sama seperti laki-laki ya, jerawatnya mulai bermunculan. Sudah ada belum yang sekarang mulai berjerawat? Ya, seperti itu. Itu ada tanda-tanda, salah satu tanda-tanda kamu sudah menginjak masa pubertas. Kemudian yang berikutnya produksi keringat berlebih menimbulkan bau badan, ya sama kayak laki-laki. Ya. Nanti semakin dewasa, ya, semakin kamu menginjak masa puber, keringatmu itu semakin meningkat, produksi keringatmu semakin bertambah. Nanti mulai mengenal yang namanya deodoran, minyak wangi dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menutupi baunya, biasanya seperti itu, terutama biasanya perempuan sing isin. Nah, laki-laki kadang raurus ya Mas Nail ya, kadang seperti itu. Keringatan ya wis ben karepmu, kadang laki-laki seperti itu. Kalau perempuan biasanya malu, habis olahraga kadang pakai minyak wangi, nah seperti itu, dikit-dikit lah, nggak usah berlebihan. Pakai deodoran biar apa, ketiaknya tidak basah, kadang seperti itu. Kemudian yang berikutnya tumbuh rambut atau bulu halus pada ketiak dan organ intim atau organ kemaluan, seperti itu ya. Ini adalah ciri-ciri dari pubertas pada laki-laki maupun perempuan yang mana semuanya harus tahu, seperti itu ya. Nah, kadang kan kalau perempuan di sini malu mau tanya, ya. Kamu tanyanya ke orang tuamu. Kalau biasanya kalau ini sekolah offline, ya, tidak online, tidak daring seperti ini, biasanya dipisah kelasnya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi bisa tanya jawab. Biasanya yang ditanyakan, Pak, mimpi basah itu seperti apa atau Pak? Ya, yang laki-laki penasarannya seperti itulah. Kalau malu tanya di sini, nanti bisa tanya ke ayahmu di rumah. Ya. Kalau malu tanya ke ibu, silakan tanya ayah. Ya, seperti itu. Nah, ciri-ciri yang lain ya, yang menandai bahwa kamu mulai masuk kepada masa pubertas itu biasanya apa? Di masa pubertas itu biasanya emosimu meluap-meluap. Ya, emosimu bergejolak. Pengen ini, pengen itu. Nah, mulai merasa kamu dewasa, mulai merasa kamu wis gede. Ada yang merasa seperti itu? Mulai izin biasanya. Mulai izin kadang nak diantar ke ibu ke sekolah. Ada yang seperti itu kadang. Ada pasti. Ya. Dulu waktu kecil ya. Apa? Sebelum berangkat sekolah disunsik karo ibu saiki izin. Nah, mulai merasa malu dengan ibunya ya. Ya itu memang tanda-tanda dari
masa puber ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana toh cara menghadapi masa puber. Ya, bagaimana toh cara menghadapi masa puber yang baik, jangan sampai kamu salah. Ya, pergaulan yang jelek ya atau pertemanan yang jelek misalnya itu bisa berbahaya. Kalau kamu tidak hati-hati memilih teman ya, pada masamu sekarang ini bisa berbahaya kamu. Hati-hati dalam memilih teman, pilih teman yang baik. Ojo belum diajak teman-temanmu sing tak genah. Tadi emosi bergejolak kan tadi Pak Rahmat bilang emosimu bergejolak ketika masa pengennya kalau sing calanang misalnya contoh ya, pengen ketok wis proses gede, pengen ketok keran, melu-melu kancane. Lihat temannya ada yang merokok, kadang ada yang tiru-tiru. Ketoknya keren, padahal tidak keren sama sekali. Ya, hati-hati makanya. Pergaulan temanmu itu, kamu harus milih temanmu dengan hati-hati. Sing elek ora usah cedai. Cedai aja yang baik-baik. Ya, yang perempuan juga sama. Ya, tidak perlu mencontoh temanmu yang buruk. Ya, semakin kamu gede harusnya bisa milah-milah. Ya, hati-hati. Makanya Pak Rahmat bilang, silakan kamu bertanya ke ayah dan ibumu dulu ya. Kalau ayah dan ibumu pasti ngarahkan ke yang bagus. Tidak mungkin ayah ibumu ngarahkan ke yang jelek. Tanyakan pada bapak ibu tentang bagaimana atau menghadapi masa pubertas yang bagus. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ya, kalau tidak ada, pembelajaran hari ini Pak Rahmat cukupkan dulu. Nanti kalau masih tetap mau bertanya tidak apa-apa bisa ditanyakan lewat grup. Sudah absen semuanya ya? Ya, Pak. Ya, baiklah Pak Rahmat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.